Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 11 dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk belajar. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran itu tentang gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik. Yang mana pada pembelajaran sebelumnya di situ kalian sudah mempelajari tentang komponen kontrol motor listrik. Kalian sudah bisa menunjukkan nama-nama daripada komponen kontrol listrik dan juga sudah mengetahui fungsinya masing-masing, bagaimana cara kerjanya, bagaimana prinsip kerjanya. Dan juga kalian tentunya bisa menunjukkan NC dan NO pada komponen kontrol. Kalian juga sudah mampu untuk mengecek kondisi komponen tersebut apakah dalam kondisi baik atau dalam kondisi rusak. Nah, jika masih ada yang belum memahami berdasarkan dari jawaban kalian dari pertanyaan minggu kemarin, kalau Ibu simpulkan di situ rata-rata sebenarnya kalian sudah bisa mengetahui NC dan NO, dan yang menjawab belum paham atau belum bisa itu sepertinya memang belum mempelajari materi. Nah, untuk membantu kalian memahami dan kalian benar-benar mampu untuk menguasai pembelajaran kita sebelumnya tadi, silahkan sekali lagi kalian buka, kalian pelajari baik materi bacaan maupun materi video yang sudah Ibu bagikan. Ibu rasa kalau kalian memang benar-benar mempelajarinya, insya Allah dipastikan kalian bisa. Sama dengan pembelajaran kali ini, nanti kalian kalau ditanya bilangnya tidak mampu karena memang kalian sepertinya belum mempelajari. Tapi kalau sudah kalian pelajari, kalian pahami secara perlahan. Jika ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Insya Allah dipastikan kalian juga akan bisa. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gambar instalasi motor listrik, yang mana gambar instalasi motor listrik ini sangat diperlukan ya. Bagaimana nanti kalau kita misalkan merangkai rangkaian kendali itu, kalau nggak ada gambar, apalagi untuk kalian yang masih pemula, itu akan sangat susah, akan sangat repot. Nah, jadi tahap awal yang berikut setelah mengenal komponen, kalian juga harus mengenal gambar instalasi motor listrik. Jadi gambar ini berisikan informasi daripada komponen kontrol yang kita pakai, berisikan tentang petunjuk bagaimana jalannya arus, berisikan petunjuk cara kerja daripada rangkaian komponen tersebut, bisa kita baca daripada gambar. Nah, pada gambar instalasi motor listrik ini kita sudah masuk pada pembelajaran KD 3.4. Di mana di sini pada KD pengetahuannya ini adalah memahami gambar instalasi listrik dengan kendali elektromagnetik, dan pada KD keterampilannya ini mencontoh gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik. Sekali lagi yang kita pelajari di sini adalah gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik atau non program. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran setelah selesai kita mempelajari bahasan yang ada pada KD 3.3, 3.4 ini ada 4 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, diharapkan siswa setelah melakukan pembelajaran itu dapat menjabarkan jenis-jenis diagram gambar atau instalasi. Jadi tahu ini gambar apa saja, ini gambar blok, ini gambar apa, kan udah tahu itu. Kemudian juga peserta didik diharapkan mampu menafsirkan gambar rangkaian sistem pengendali. Jadi kalian dengan gambar mampu membaca. Jadi nanti mampu membaca dalam artian ketika kalian merangkai, oh ini harusnya dihubungkan ke komponen A, ini harusnya dihubungkan ke komponen B, dan kalian juga diharapkan mampu memahami jalannya arus.
aliran arusnya ya. Nah, kemudian ada tujuan kita berikutnya lagi, yaitu setelah selesai dilakukan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat merancang rangkaian sistem pengendali dengan disiplin dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalian kalau sudah menguasai gambar ini, kalian udah mampu untuk merangkai ya dengan membaca gambar. Nah, kalian juga diharapkan mampu untuk melakukan rancangan gambar. Jadi kalian nanti mampu dengan secara mandiri tanpa perlu kalian harus minta bantuan teman. Berdasarkan kemampuan diri sendiri, kalian sudah mampu membuat rancangan gambar kendali motor listrik secara elektromagnetik. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini ya tadi jenis-jenis diagram, gambar instalasi, kemudian bagaimana contoh gambar rangkaian sistem pengendali elektromagnetik. Nah, jenis-jenis diagram gambar instalasi ini ada 4. Yang pertama ada diagram blok, ada diagram satu garis, ada diagram pengawatan, dan ada diagram lintasan alir. Apa itu diagram blok? Apa itu diagram satu garis? Dan apa itu diagram pengawatan? Serta apa itu diagram lintasan aliran? Sekarang kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada diagram blok. Jadi diagram blok ini dia diagram yang berbentuk blok. Contoh seperti yang ada pada slide ini. Nah, jadi misalkan nih kita ingin menghidupkan satu buah motor 3 pasang, yang mana di situ di awal kita perhatikan. Nah, di sini ada saklar penghubung atau pengaman, yang mana saklar penghubung atau pengaman ini dihubung seri dengan magnetic kontaktor ini ya. Setelah dengan magnetic kontaktor, kemudian diseri lagi dengan relay suhu beban lebih atau dengan TOR, thermal overload relay. Nah, kemudian akan dihubung dengan motor. Nah, jadi ini adalah rangkaian untuk motor. Sedangkan yang ke bawah sini ini adalah rangkaian untuk kontrolnya. Nah, jadi dimulai dari tombol stop. Ini dari tombol tekan start or stop di sini ya. Jadi ini arahnya, ini kalau kita arahkan ke sini, bukan ke bawah sini ya, tapi ini ke atas. Nah, gini ya, ke sini. Nah, jadi dari tombol start or stop itu nanti dia misalkan kita tekan, kemudian magnetic kontaktornya di situ koil A1 A2-nya terhubung dengan arus, sehingga nanti dia akan di A1 A2-nya tadi terhubung dengan arus, dia akan memberikan bekerja dia sehingga nanti kontak utama yang terhubung dengan motor ya pada bagian sini juga ya. Jadi sini kontak utama yang terhubung pada bagian motor ini nanti menutup. Nah, sehingga lanjut lagi nanti lanjut lagi ke TOR, kemudian menjalankan motor. Nah, jadi dengan kita start tadi dia magnetic kontaktornya A1 A2-nya on, sehingga lampu indikator yang kita hubungkan sebagai penanda motor bekerja pun akan menyala. Jadi bentuk daripada diagram blok dia adalah berbentuk blok seperti ini ya, berbentuk blok-blok. Nah, kemudian ada lagi diagram yang kedua, itu diagram satu garis. Jadi pada rangkaian kendali itu sebenarnya ada 2 gambar. Ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar rangkaian tenaga atau ada gambar rangkaian motor, sama ya, tenaga, motor atau daya itu satu gambar yang sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Nah, jadi ini kalau ditunjukkan pada diagram satu garis, diagram motornya atau diagram tenaga atau dayanya ini ya. Nah, ini. Sedangkan untuk kontrolnya ini. Bentar ya.
Nah, ini kontrolnya. Jadi dia dalam satu gambar itu sudah tergabung antara diagram antara gambar rangkaian tenaga dan rangkaian kontrol arus. Nah, ini disebut dengan diagram satu garis seperti ini. Sama. Nah, kemudian ada lagi diagram yang perlu kalian ketahui, itu adalah diagram pengawatan. Diagram pengawatan ini diagram yang mewakili hubungan kabel pada saat hubungan kabel di rangkaian panel. Jadi ini seakan-akan dia adalah posisi sudah di dalam panel. Nah, seperti ini gambar diagram pengawatan. Nah, kalau kita lihat pada posisi pertama di sini ada MCCB atau no fuse breaker sebagai dipergunakan untuk saklar pengaman pada motor 3 pasang. Nah, jadi di sini nanti RST atau L1, L2, L3-nya itu input. Ini kalau belum kita on kan dia masih posisi terbuka. Nanti setelah di on kan dia nanti posisinya gambar di sini dia akan menutup bagian yang membuka itu. Nah, kemudian dihubungkan dengan kontak utama dari kontaktor. Nah, ini ya yang di dalam panel seperti ini. Jadi kita seakan-akan nih sudah merangkai. Pengawatan ini mewakili rangkaian yang ada di dalam panel. Jadi pada keluaran daripada output daripada MCB ini nanti dia masuk kepada kontak utama daripada kontaktor. Jadi keluaran daripada MCB L1, L2, L3 atau RST itu nanti masuk ke kontak utama daripada kontaktor bagian atas itu 1, 3, dan 5. Sekali lagi dia masuk 1, 3, dan 5. Bagian merah itu 1, kuningnya 3, dan bagian birunya 5. Nah, ketika kontaktor ini belum dihubungkan dengan arus koilnya, maka dia posisinya adalah membuka. Kita lihat posisinya membuka ini. Pada bagian sini membuka. Ya, membuka ya. Nah, membuka, kemudian nanti kalau misalkan koil sudah dihubung dengan sumber, nanti kontak utama ini akan bekerja, dia akan menutup sehingga terhubung. Jadi sumber arus yang dari atas dari RST itu nanti terhubung lewat saklar magnetik. Nah, kemudian dia diseri dengan tor. Nah, tor ini tadi adalah pengaman beban lebih. Jadi dia sesuai dengan fungsinya, dia itu mendetek overload yang terjadi pada motor, yang terjadi karena 4 keadaan. Silahkan dibuka materinya, apa saja yang bisa menyebabkan overload pada motor. Nah, jadi ini adalah rangkaian motornya atau rangkaian tenaga. Nah, ini. Nah, dari sini ke bawah. Bisa ya. Nah, pokoknya dari sini ke bawah ini adalah rangkaian motor. Nah, sedangkan yang di sebelahnya sini nih ibu bulatin besar, ini adalah rangkaian arus. Kita perhatikan MCB satu fasa di sini. Nah, MCB satu fasa itu satu fasa ya, berarti dia terhubung dengan salah satu fasa. Bisa R, bisa S, bisa T. Nah, kalau dilihat pada contoh dia terhubung dengan R. Nah, kemudian dari MCB itu diseri dengan overload. Overload mana overload? Nih overloadnya dengan NCO overload. Diseri dengan NC overload, kemudian diseri lagi dengan tombol off. Nih perjalanannya. Ini kabel ini, sekarang kabel ya, ini kabel. Nah, off, kemudian dari off misalkan 1 2, off yang berarti di sini adalah push button NC. Kan dia menutup. Dari off kemudian setelah off, keluaran off itu kita masuk ke tombol on. Mana tombol on ini? Ini on.
Nah, on yang dipakai adalah tombol push buttonnya dan dipakai adalah NO. Jadi ini terputusnya arus tadi itu adalah pada tombol on. On kan terbuka sehingga dia tidak bisa mengalirkan arus yang masuk ke posisi koil. Nah, jadi sehingga koilnya belum terhubung dengan sumber karena terputus di posisi di on, di NO-nya push button. Nah, kemudian di sini dikasih mengunci karena push button tadi adalah tombol sesaat yang sifatnya tidak mengunci. Jadi begitu ditekan, dia terhubung nanti NO ini. Tetapi setelah terhubung, tangan kita lepas, dia akan membuka. Nah, tangan akan membuka sehingga dia perlu pengunci. Nah, penguncinya di sini apa yang mau kita hubungkan tadi adalah kontaktor si coil. Jadi dia harus memerlukan pengunci. Nah, ini fungsi daripada kontak bantu NO pada kontaktor. Bisa dia berfungsi sebagai pengunci di paralel terhadap tombol on dan fasanya coil. Jadi yang bagian atas fasanya coil ini A1 dan bagian bawahnya itu adalah A2-nya. Nah, kemudian dikasihlah dia netral. Ini kabel ya, kalian bayangkan ini adalah kabel, dikasihlah dia netral. Nih netral juga dijamper dengan lampu run atau lampu indikator yang sebagai penanda kalau motor bekerja maka lampu runnya akan menyala. Kemudian dijamper lagi netralnya dengan lampu trip atau lampu kalau misalkan terjadi overload. Jadi kalau misalkan lampu trip, penanda trip ini nyala, berarti kita tahu bahwa di situ sedang terjadi overload. Oke. Nah, sedangkan pasaran sendiri ini dia kedapatan dari koil. Diambil daripada A1. Kemudian untuk trip, pasa trip kita ambil daripada NO overload, NO daripada Tor 97 dan 98 nih NO-nya. Untuk pasang lampunya diambil 98. 97 dengan 95 itu dihubung ya, di paralel. Nah, ini untuk diagram pengawatan, yang mana diagram pengawatan ini sekali lagi ini adalah mewakili jalannya kabel pada box panel ketika kita merangkai kendali. Ini biasanya untuk tahap pemula sangat berguna sekali diagram pengawatan. Nah, ada lagi diagram yang berikut, ini lebih simpel untuk memahami, itu diagram lintasan alir. Jadi kalau kalian sudah nanti benar-benar paham, kalian cukup memahaminya lewat diagram lintasan alir. Diagram lintasan alir nih kita perhatikan terpisahkan, ada rangkaian utama atau rangkaian motor, rangkaian tenaga, rangkaian daya sama. Nah, ada rangkaian utamanya nih, dan ada rangkaian pengendali atau kontrol arus. Gampang ya. Jadi nanti tugas kalian di sini kita lihat sebentar ya. Kita lihat. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Di sini Ibu ada memberikan rangkaian kontrol motor berurutan. Di sini ini adalah rangkaian motor atau rangkaian utama, dan di sini adalah rangkaian pengendali. Tugasnya kalian cukup dengan mengidentifikasi komponen kontrol. Sekali lagi, tugasnya mengidentifikasi komponen kontrol dan melengkapi penomoran. Nah, kita contohkan. Nih di sini kita contohkan. Nah, di sini kita contohkan. Jadi mengidentifikasi yang paling atas. Contoh identifikasi. Jadi kalian tuliskan, ini apa sih F1 ini?
Nah, F1 adalah MCB 3 fasa. Kemudian di sini kalian tulis L1, L2, L3 input. Kemudian yang bawahnya adalah L1, L2, L3 output. Nah, kemudian bawahnya lagi ini apa? Udah jelas tulisannya K1, berarti dia adalah kontaktor. Bagian atas daripada kontaktor yang terhubung dengan kontak utama tadi, berarti di sini adalah identifikasinya dia adalah 1, di sini 3, di sini 5. Ini adalah 2, 4, 6. Oke, itu cara mengidentifikasinya. Kemudian yang bagian bawah F2, F2 ini adalah apa? F2 itu adalah tor. Sama saja. Tor. Kemudian yang ini adalah motor 3 fasa. Nah, motor 3 fasa di sini kalian identifikasi, dia kan ada 3 fasa. Berarti di bagian sini ada U-nya, ada V-nya, ada W-nya. Nah, ini terhubung dengan apa dia nih? Kontaknya. Kontaknya ada pada bagian tor ada NC dan ada NO-nya. Nah, gambarnya seperti ini ya, ini NC-nya. Ada NC dan pada bagian NO-nya. Nah, kemudian ini cara mengidentifikasi rangkaian utama. Kemudian identifikasi pada rangkaian pengendali sama penomoran tadi ya. Nah, ini apa? F3. F3 ini adalah MCB 1 fasa ya. Nah, misalkan di sini katakanlah masuk sini L1, boleh L2, boleh L3 terserah ya, itu ada inputnya. Keluar di sini misalkan lagi outputnya L1, L2, L3. Mana tadi yang kalian ambil? Nah, kemudian bagian F2 ini apa? Ini adalah simbol daripada thermal overload relay. Lihat bagian menutup, berarti di sini adalah angkanya 95, di sini adalah 96. Paham ya? Jadi penomorannya itu 95, 96. Kan sudah belajar kemarin kita tentang komponen kontrol. Nah, kemudian ada S0. Kalau kita lihat S0, dia adalah posisi nutup. Berarti kalau posisi nutup ini adalah yang dipakai adalah NC. Nah, biasanya difungsikan sebagai tombol off. Nah, kalian bisa di sini membuatnya PB off gitu. Kemudian di sini ada S1, posisi dia membuka. Nah, S1 posisi dia membuka, kalian ini bisa mengidentifikasi dia adalah NO, PB on. Nah, kemudian diparalel dengan, lihat, diparalel dengan bagian terbuka lagi, K1. Nah, kita lihat ini adalah kontak bantu. Kontak bantu pada kontaktor posisi normal sebelum dia bekerja, dia terbuka, berarti di sini adalah NO ya. NO yang mana penomorannya itu pada materi komponen juga sudah dijelaskan bahwa untuk NO dia diakhiri dengan apa? 3 dan 4. Nah, jadi di sini bisa kalian tuliskan misalkan 13, 14. Oke. Bisa ditulis 13, 14. Kita hapus dulu supaya kelihatan ya. Nah, ini 13, 14. Atau misalkan memakai 53, 54. Jadi sekali lagi untuk NO dia diakhiri dengan angka 3 dan 4. Nah, kemudian salah. Kemudian pada bagian bawah ini ketutup ya. Nah, ini ada K1 kontaktor. Ini apa sih bagian bawah yang ada garisnya? Ini adalah coil. Nah, berarti itu misalkan yang terhubung seri tadi dengan tombol on dia adalah A1 dan bagian bawahnya terhubung dengan netral itu adalah A2. Nah, demikian seperti itu kurang lebihnya tugas yang harus kalian kerjakan. Mengidentifikasi nama daripada masing-masing komponen. Kemudian melakukan penomoran. Nah, tugasnya ada 2 soal. Oke, ada 2 soal. Soal pertama dan soal kedua. Paham ya? Nah, silahkan nanti sesuai dengan petunjuk daripada soal, nanti kalian gambar di buku,
kemudian kalian lengkapi dengan petunjuk daripada soal, kemudian kalian foto, rubah dalam bentuk PDF seperti biasa, kalian kirimkan, dan batas pengumpulan sampai dengan jam 3 sore. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, konfirmasi, dan lain sebagainya, silahkan kalian tanyakan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.